Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Suara retak terdengar di tanah batu yang berantakan. Seketika, semua kekacauan dan kebisingan mereda ketika semua orang menoleh untuk melihat ke sana. Di daerah pusat tanah bebatuan yang berantakan, ada dua sosok, satu di atas dan satu di bawah. Tubuh Song Sen melayang di udara saat dia memanjangkan telapak tangan kanannya. Namun, dia dengan tegas dihentikan oleh tangan Lindong. Suara tulang retak telah muncul dari titik ini. Tulang siapa yang patah? Pemikiran ini melintas di benak semua orang. Mereka semua tahu bahwa pemenang mungkin akan segera muncul. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka bahkan berani mengedipkan mata mereka. Di tengah keheningan, sosok elegan Lindong tiba-tiba bergeser. Segera senyum dingin muncul di wajahnya. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya mengalir di dalam senyumnya. Setelah itu, Lindong tiba-tiba melangkah maju. Telapak tangannya seperti cakar elang saat dia mencengkram pergelangan Song Sen dengan erat. Dengan sentakan dari lengannya, kekuatan besar segera menjatuhkan Song Sen dengan paksa. Setelah pusaran di udara, Lindong akhirnya membantingnya dengan kejam pada batu besar di depan mata orang banyak yang kebingungan. Suara yang nyaring yang dihasilkan ketika tubuhnya menghantam batu besar itu terdengar di seberang arena. Segera batu besar itu meledak, sementara kerikil terbang kemana-mana. Dampak mengerikan itu memancar ke tubuh Song Sen. Seketika dia merasa seolah-olah semua organ di tubuhnya telah bergeser dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Namun saat tubuhnya mendarat, wajah dingin Lindong sekali lagi muncul di depannya. Sepertinya ada kedalaman tak terduga yang menyembur keluar dari matanya. Memegang pergelangan tangan Song Sen dengan erat, Lindong mengerutkan bibirnya sebelum menyeret Song Sen dan lari. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkannya lagi ke batu-batu besar di dekatnya. Di arena, batu besar terus-menerus meledak. Lindong terus memegang Song Sen dan dengan cara yang sangat mendominasi, ia membantingnya ke batu-batu besar itu. Saat semua orang menatap Song Sen yang tak berdaya, mereka semua tanpa sadar menghembuskan udara dingin saat syok merasuki mata mereka. Semua dari mereka hanya tidak dapat percaya bahwa seorang individu tingkat atas yang berasal dari 1 dari 10 kekaisaran super besar dan telah memperoleh warisan Tao Song benar-benar akan kalah dengan Lindong dengan cara dihancurkan seperti itu. Tenggorokan Feng Qing menelan, melirik tangan berlumuran darah Lindong untuk menemukan Song Sen yang lemah. Tiba-tiba tanpa alasan tertentu, rasa dingin menerpa seluruh tubuhnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Song Sen benar-benar telah kalah, ucap Lan Ying dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia bisa merasakan aura lemah Song Sen, dia tidak tahu mengapa Song Sen tiba-tiba kehilangan semua perlawanannya. Ini pasti salah satu taktik aneh Lindong. Lebih jauh lagi, bahkan dia merasa takut dengan taktik ini. Dalam sekejap, pertempuran ini berakhir. Sui Ying dan yang lainnya semua terkejut saat mereka menatap adegan ini. Sementara itu, wajah pucat mereka menjadi semakin pucat. Hasil ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Bagaimanapun, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa Song Sen akan benar-benar dikalahkan. Selanjutnya, ia telah kalah dengan sangat dahsyat oleh seorang praktisi 4 Yuan Nirvana dari kekaisaran tingkat rendah. Apakah orang itu begitu kuat? Ketakutan samar-samar mengalir di mata mereka ketika Sui Ying dan yang lainnya melihat bagaimana Lindong dengan santai membanting-banting tubuh Song Sen seperti itu. "Kakak!" ucap Song Kue dan Song Ba juga tertegun oleh adegan ini. Namun mereka segera sadar kembali. Segera kemarahan melonjak di mata mereka sebelum sosok mereka bergerak saat mereka berusaha menyelamatkan Song Sen. "Saya telah bermain dengan Anda cukup lama. Saatnya untuk mengakhirinya," ucap Little Martin saat Song Kue hendak bergerak. Sosok yang mirip hantu muncul secara misterius di depannya. Ketika dia melihat wajah tampan yang tersenyum itu, mata Song Kue segera menyusut. Little Martin membungkuk ke depan. Setelah itu, telapak tangan yang penuh dengan cahaya ungu gelap samar-samar berubah menjadi cakar hitam. Dengan sapuan keras itu merobek langit. Sebelum Song Kue punya waktu untuk bereaksi, telapak dingin itu sudah membanting keras ke telapak tangannya. Detik berikutnya, tubuh Song Kue langsung terbang saat dia memuntahkan darah segar.
Akhirnya dia mendarat dengan keras di tanah dan tidak ada yang tahu jika dia masih hidup atau tidak. "Kakak kedua," ucap Songba yang sudah mengambil beberapa langkah ke depan, segera berseru kaget ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, sebelum Songba bisa menyelesaikan kalimatnya, geraman harimau dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang buas terdengar keluar dari belakangnya. Setelah itu, angin kejut menakutkan menyapu dari belakang. Ketika dia merasakan angin kejut yang ganas itu, ekspresi Songba berubah drastis. Saat dia dengan cepat berbalik, cahaya keemasan bersinar dengan cepat teraglomerasi darinya. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi perisai emas yang kokoh. Setelah perisai emas itu terwujud, cakar harimau besar dengan cepat tiba. Tanpa sedikit keraguan, itu membawa niat membunuh yang ganas dan secara langsung membenturkan perisai itu. Guncangan susulan yang mengerikan menyapu pada perisai emas. Lalu, retakan mulai muncul dengan cepat di perisai emas itu. Dalam hitungan detik, akhirnya perisai emas itu meledak dengan dentuman keras. Begitu perisai itu meledak, Songba yang berdiri di belakangnya telah kehilangan garis pertahanan terakhirnya. Saat cakar harimau hitam itu menyapu, seluruh tubuhnya dengan ganas terlempar jauh ke dalam tanah. Sosok berotot yang tampak seperti menara mendarat di samping tanah itu. Little Flame yang sedikit terluka menghapus noda darah di wajahnya. Dengan kilau buas di matanya, lengannya terentang sebelum dia secara langsung menarik Songba yang tidak sadarkan diri. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Dalam beberapa detik saja, 2 dari 3 setan Song telah langsung dikalahkan. Tepatnya, mungkin mereka bertiga akan dikalahkan. Segera, semua perhatian berangsur-angsur bergeser. Debu memenuhi arena, sementara semua batu besar di dekatnya telah diledakkan oleh Lindong. Tentu saja, yang dia gunakan adalah tubuh fisik Song Sen. Di tengah debu, sosok itu perlahan muncul. Namun, langkah lembutnya menyebabkan beberapa hati orang gemetar. Sosok elegan itu adalah Lindong. Saat ini, ada senyum lembut di wajahnya, sementara tangannya berlumuran darah. Setelah itu, dia menyeret sosok yang sangat menyedihkan saat dia perlahan berjalan keluar. Kemanapun dia berjalan melewati, jejak darah mengikuti. Setelah itu, Lindong mengayunkan lengannya sebelum dia langsung melemparkan sosok berlumuran darah itu seperti sepotong sampah. Apakah itu benar-benar ketua dari 3 setan Song? Song Sen? Gumam semua orang menatap sosok berdarah itu sebelum mereka berbalik untuk melihat senyum di wajah Lindong. Segera, sensasi dingin muncul di dalam hati mereka. Orang itu terlalu ganas. "Masih mau bertarung?" ucap Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap Sui Ying dan yang lain yang memiliki ekspresi pucat. Senyum Lindong cukup menyenangkan, namun untuk Sui Ying dan yang lainnya, dia tampak seperti iblis. "Jika Anda tidak akan bertarung, serahkan segel nirvana Anda, kemudian pergilah," ucap Lindong. Sui Ying dan yang lainnya, mereka semua mengerti bahwa kali ini mereka telah kehilangan sepenuhnya. Grup Lindong menang? Di atas batu besar, Lan Ying menghela nafas lega. Sementara itu, kilatan aneh melintas di matanya. 3 setan Song sebenarnya telah kalah. Setelah ini, trio Lindong pasti akan naik dalam peringkat emas Nirvana dan menjadi individu yang paling mempesona di medan pertempuran kuno. Lan Ying mengangkat kepalanya saat dia menatap Gunung Hundred Empire yang meluas ke awan. Mungkin bahkan sekte super yang mengamati pertarungan ini dengan seksama akan terkejut dengan hasil ini. Suasana di sekitar tanah berbatu yang berantakan benar-benar sunyi. Aroma berdarah yang kaya menyebar. 3 setan Song telah benar-benar dikalahkan. Lindong perlahan melangkah maju di depan kerumunan yang benar-benar diam. Ketika dia mencapai tubuh Song Sen, dia membungkuk dan meraih tangannya. Segera, segel nirvana berwarna ungu keemasan muncul. Cukup banyak orang di sekitar meneteskan air liur ketika mereka melihat segel nirvana berwarna ungu keemasan. Selama mereka bisa mendapatkan ini, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirvana. Tentu saja, terlepas dari keinginan mereka, tidak ada yang berani bergerak. "Lindong, Anda benar-benar berani menyinggung kekaisaran setan langit saya. Anda mengejar kematian. Saya mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Anda di medan kuno ini lagi. Tetapi setelah kami meninggalkan tempat ini, kekuatan kekaisaran setan langit saya sudah cukup untuk menghancurkan Anda menjadi bubur," ucap Song Sen benar-benar kuat. Meskipun dia telah benar-benar dihancurkan oleh Lindong dengan kondisi yang menyedihkan, dia masih bisa hidup. Matanya yang lemah dan ganas menatap Lindong saat dia terengah-engah.
Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan Songsen dan langsung meraih tangannya. Setelah itu ia mengambil segel nirvananya. Setelah Lindong menyerap segel nirvana ungu emas, segel nirvananya segera merilis cahaya menjadi semakin padat sebelum akhirnya benar-benar berubah menjadi warna ungu keemasan. Pada saat ini, Lindong secara resmi melangkah ke peringkat emas nirvana. Lindong, tunggu saja. Setelah kami meninggalkan medan kuno ini, saya akan memastikan Anda mati. Ucap Songsen sangat marah ketika dia melihat ini. Wajahnya yang sudah ditutupi dengan darah segar muncul lebih mengerikan. Namun dia tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung dengan Lindong saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa berteriak dengan marah. Lindong menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Songsen yang menjerit. Teriakannya segera terhenti. Songsen bisa merasakan niat membunuh dari mata Lindong. Karena Anda telah berulang kali mengingatkan saya untuk menyingkirkan akar masalah saya, sepertinya Anda mungkin sedikit kecewa jika saya tidak bertindak seperti yang Anda katakan. Ucap Lindong tersenyum. Namun senyumnya menunjukkan aura yang mengerikan. Lindong tidak memberi Songsen waktu untuk bereaksi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mengepalkan tangannya sebelum tulang buaya surgawinya dengan cepat muncul. Ini langsung berubah menjadi kilau dingin yang mengarah ke tenggorokan Songsen. Cahaya dingin itu membesar di mata Songsen. Jelas, dia tidak berharap bahwa Lindong akan mengabaikan fakta bahwa dia berasal dari kekaisaran super besar dan benar-benar menyerangnya secara langsung. Terlepas dari betapa terkejutnya dia saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas Lindong. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat cahaya dingin yang datang dengan ekspresi ketakutan. Namun, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Tepat ketika ujung tombak yang mengandung cahaya emas akan menusuk ke arah Songsen, tiba-tiba cahaya menembus ruang sebelum bertabrakan dengan ujung tombak dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat kuat meletus. Ini benar-benar dengan paksa mengguncang tombak tulang Lindong sampai bergerak. Ujung tombak menggores wajah Songsen, meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam. Setelah itu, ia dengan keras terlempar setinggi 3 meter di tanah. Lindong tanpa ekspresi sambil melirik Songsen yang menjerit sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Nadanya acuh tak acuh. Ini adalah dendam antara kami dan kerajaan setan langit. Bolehkah saya tahu teman dari mana yang ingin ikut campur tangan? Ucap Lindong. Perhatian semua orang tiba-tiba bergeser sebelum akhirnya berhenti di pohon raksasa yang tidak jauh. 3 sosok muncul di tempat itu. Orang di depan tampak muda. Dia mengenakan pakaian putih dan sepertinya ada bayangan matahari di pakaian putihnya. Pria itu tinggi dan dia terlihat cukup tampan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan ada aura unik yang mengalir darinya. 2 pria dengan ekspresi malas juga berdiri di belakang pria berpakaian putih ini. Pakaian mereka juga memiliki gambar matahari yang besar. Kemungkinan mereka berasal dari kerajaan yang sama. Apakah itu King Tian dari Kekaisaran Tianyun? Ucap banyak seruan yang sangat terkejut ketika mereka bertiga muncul. Lindong bisa mendengar rasa hormat yang sangat padat dari dalam suara mereka. Kekaisaran Tianyun, gumam Lindong. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Kerajaan Tianyun menduduki peringkat nomor 1 di antara 10 kerajaan super besar. Bahkan, King Tian tertarik dengan ini? Ucap kelompok Lanying yang berdiri di batu besar lain sedikit mengerutkan kening setelah melihat ini. Mata mereka bagaimanapun mengandung ketakutan yang kaya ketika melihat ketiga sosok orang ini. Teman, kelompok Songsen telah dikalahkan. Saya pikir yang terbaik adalah untuk tidak berlebihan dalam hal apapun. Bagaimana menurutmu? Ucap King Tian menatap Lindong dan berbicara dengan senyum. King Tian mengeluarkan aura yang luar biasa dan ada semangat meyakinkan yang terkandung dalam kata-katanya. Sepertinya dia adalah seseorang yang sering dilihat oleh semua orang. Meskipun ia mengutarakan kata-katanya sebagai pertanyaan, itu terdengar lebih seperti sebuah perintah. Mata Lindong melintas saat dia menggenggam telapak tangannya. Dia segera menarik tombak tulangnya. Meskipun dia tidak senang dengan nada King Tian, tidak perlu baginya untuk berbenturan dengan King Tian. Kekaisaran Tianyuan adalah yang terkuat dari 10 kekaisaran super besar dan kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ambil segel nirvana mereka, ucap Lindong menoleh ke arah Little Martin. Little Martin dengan malas melirik kelompok King Tian setelah mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan mengambil segel nirvana Song Kue. Kalian semua,
Bisakah kalian juga tidak melakukan ini karena kekaisaran Tianyuan dan aku? Bagaimanapun juga, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan segel berwarna ungu keemasan mereka. Ucap Qin Tian melintas. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Semua orang di sekitarnya menjadi tenang setelah dia berbicara. Adalah hal yang sangat umum bagi seseorang untuk mengambil segel nirvana dari seseorang yang telah dikalahkan, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah salah. Itu karena segel nirvana adalah hadiah untuk pemenang. Meskipun semua orang memahami aturan ini, tidak ada yang berani menentang ketika mereka melihat bahwa orang yang telah berbicara adalah pemimpin kekaisaran yang paling kuat di medan perang kuno ini, Kekaisaran Tianyuan. Kelompok Liu Bai memiliki ekspresi yang agak buruk. Mereka ragu sejenak sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong, jelas menunggu keputusannya. Ekspresi Lindong tidak banyak berubah, bahkan matanya tidak memiliki sedikit pun kemarahan. Dia memutar kepalanya, melihat ke arah 3 orang itu dan bertanya dengan suara tenang. Jika kami yang dikalahkan hari ini, apakah Anda berpikir bahwa kelompok Songsen akan menunjukkan belas kasihan dan tidak merebut segel nirvana kami? Qin Tian menatap Lindong dari atas dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan senyum lemah, dia berkata, meskipun grup Songsen berakting dengan cara yang arogan, mereka mungkin bukan orang yang akan melakukan hal itu, ucap Qin Tian. Omong kosong, gumam beberapa orang membuka mulut mereka. Kata-katanya hanya bisa menipu seorang anak-anak. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas merasa bahwa kata-kata pihak lain itu sangat lucu. Dia kemudian melihat ke arah kelompok Liu Bai dan melambaikan tangannya. Lakukan, kumpulkan hadiah kalian, ucap Lindong. Berdiri di pohon besar, Qin Tian menyeringai sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan desahan lembut. Sosok manusia di belakang Qin Tian tertawa dengan cara yang aneh. Segera sosok itu bergegas keluar dan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Sebuah cahaya dingin melonjak di ujung jarinya. Itu memiliki kekuatan yang sangat dingin dan tanpa ampun menekan ke arah dahi Lindong. Ekspresi Lindong berubah sedikit dingin ketika dia melihat serangan orang ini. Namun sebelum dia bisa bertindak, Little Martin muncul di depannya. Dia juga menekan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua jari yang mengandung kekuatan mengejutkan tiba-tiba bertabrakan di udara. Gelombang demi gelombang badai yang kuat menyebar. Setelah itu, secara langsung mengguncang tanah, membentuk retakan besar. Segera, sosok itu langsung melesat ke belakang. Jari-jari kakinya menekan udara sebelum mendarat kembali di pohon raksasa. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Tubuh Little Martin tidak bergerak. Wajah tampaknya terlihat dingin saat dia melirik orang yang menyerang tadi. Setelah itu, dia berbalik ke arah Qin Tian, membuka mulutnya dan berbicara dengan cara yang padat. Saya akan menemani Anda. Jika Anda ingin bertarung, saya tidak merasa Anda layak dihargai. Pergi dan ambil segel nirvana kalian. Saya akan melihat siapa yang berani terus berbicara omong kosong, ucap Little Martin menoleh dan berteriak dengan dingin ke arah kelompok Liu Bai. Kelompok Liu Bai tercengang ketika mereka melihat aksi Little Martin. Ini adalah pertama kalinya Sukui, Moling, dan yang lainnya melihat tindakan Little Martin yang biasanya malas dengan cara yang begitu kuat dan mendominasi. Dia benar-benar tidak memberikan kesempatan pada kekaisaran Tianyuan ini. Segera, setelah ragu sejenak, mereka menggertakkan gigi sebelum mereka benar-benar menyerap segel nirvana dari Sui Ying dan yang lainnya. Sementara mereka menyerap segel nirvana, Qin Tian di pohon besar juga merajut alisnya. Tangannya yang ditempatkan di belakang punggungnya diturunkan dengan lembut. Cukup banyak orang yang hadir menegang ketika mereka melihat tindakannya. Dikabarkan bahwa Qin Tian adalah individu terkuat di Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno. Mungkinkah dia akan menyerang sekarang? Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti